Mereka yang naif tertipu jika berpikir bahwa Holocaust adalah milik masa lalu. Bahwa dalam kenyataan, kita saat ini tidak mungkin terjadi genosida. Bahwa tidak akan ada seruan untuk kehancuran. Atau kebencian yang mengancam keberadaan suatu bangsa tidak akan muncul. Ancaman dari Iran terus berkembang di depan mata kita, di depan mata dunia, hampir tanpa perlawanan. Kami telah berulang kali memperingatkan tentang bahaya nuklir sebagai ancaman eksistensial. Kami telah berulang kali memperingatkan tentang jumlah rudal balistik yang mengancam warga Israel di seluruh negeri dan tentang bahaya yang ditimbulkan oleh rezim Iran bagi kami. Dan akhirnya, kami mengambil nasib kami ke tangan kami sendiri dan terlibat dalam dua perang yang memang diperlukan. Dalam perang Auman Singa, pasukan pertahanan Israel dengan dukungan Mossad memimpin serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memberikan pukulan keras kepada rezim Iran. Melawan mereka yang menjadikan kehancuran bangsa kami sebagai semboyan mereka. Melawan mereka yang menggantungkan jam besar yang menghitung mundur menuju akhir kami. Di sisi kami, dalam aliansi yang kuat dan kerjasama bersejarah dengan kekuatan terkuat di dunia, kami berjuang bersama demi nilai-nilai keadilan dan kebebasan. 40 hari pertempuran seni telah membawa pencapaian yang sangat signifikan, terutama dengan menggagalkan tujuan utama musuh, yaitu penghancuran negara Israel. Mossad kembali beraksi di jantung Teheran. Kami memberikan intelijen yang akurat kepada Angkatan Udara dan menghantam rudal-rudal yang mengancam warga Israel. Tapi misi kami belum selesai. Kami tidak mengira misi ini akan selesai segera setelah pertempuran berakhir. Tapi kami sudah merencanakan dengan matang. Kami berharap kampanye kami terus berjalan dengan tegas dan terlihat jelas. Juga pada periode setelah serangan yang terjadi di Teheran. Komitmen kami hanya akan terpenuhi ketika rezim ekstremis ini digantikan. Rezim yang sama yang menginginkan kehancuran kami ini harus lenyap dari dunia. Itulah misi kami. Kami tidak akan terus menyaksikan secara pasif ancaman eksistensial lainnya. Dengan keharusan yang jelas, tidak akan pernah lagi. Pesan keras datang dari Yerusalem. Pada hari Selasa 14 April 2026, Kepala Mossad David Barnea menegaskan bahwa ofensif terhadap Iran belum berakhir dengan pemboman dan tujuan akhirnya tetap menggulingkan rezim Iran. Pernyataan itu disampaikan secara langsung dengan nada peringatan dan menunjukkan bahwa Israel tidak menganggap kampanye ini sebagai peristiwa yang terpisah, melainkan sebagai operasi bertahap dengan kesinambungan politik, militer, dan intelijen, bahkan setelah serangan di Teheran. Yang terjadi secara nyata adalah konfirmasi publik atas arah strategis. Barnea menyatakan bahwa misi tersebut tidak akan selesai tepat pada saat pertempuran mereda. Menurut dia, struktur kampanye sudah dirancang untuk terus berlanjut setelah serangan, dan komitmen Mossad baru akan berakhir ketika rezim yang dia sebut radikal dan ekstremis itu digantikan. Orang yang berada di balik pesan ini adalah Kepala Intelijen Utama. Kepala Intelijen Luar Negeri Israel berbicara di momen yang sangat sensitif dan di panggung yang simbolis, yaitu upacara Hari Peringatan Holocaust. Seberapa besar pengaruhnya? Itu berpengaruh karena pernyataannya tidak disampaikan dalam debat teknis tertutup, melainkan di hadapan publik dengan muatan sejarah dan politik. Dengan mengaitkan ancaman Iran dengan risiko eksistensial terhadap Israel, Barnea berusaha menunjukkan bahwa bagi negara Israel, masalahnya bukan hanya militer saja. Kepresidenan merupakan ancaman jangka panjang yang memerlukan tindakan berkelanjutan dan bukan hanya respon darurat. Bagaimana strategi ini dijelaskan? Dengan kombinasi intelijen, operasi di dalam wilayah Iran, dan dukungan langsung terhadap serangan angkatan udara. Barnea mengatakan bahwa Mossad beroperasi di jantung Teheran dan memberikan intelijen yang akurat untuk menyerang rudal yang mengancam warga sipil Israel. Poin ini sangat penting karena menunjukkan bahwa rencana tersebut menurut pandangan Israel tidak hanya bergantung pada pemboman besar yang terlihat jelas. Rencana itu juga melibatkan infiltrasi, pengumpulan informasi, tekanan terus-menerus, dan kelanjutan operasi, bahkan setelah fase paling eksplosif dari konfrontasi. Ketika pernyataan ini muncul, hal itu menjadi semakin penting.
Pernyataan itu muncul beberapa hari setelah pengumuman gencatan senjata dan segera setelah pembicaraan tegang antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad yang berakhir tanpa kesepakatan akhir meskipun dialog tetap terbuka. Kepala Mossad memberi sinyal bahwa Israel tetap melihat melampaui gencatan senjata dan melampaui pembicaraan saat ini. Mengapa hal ini sangat penting? Karena pernyataan tersebut membantah anggapan bahwa Israel puas hanya dengan kerusakan terbatas pada struktur militer Iran. Pesannya berbeda. Target strategis tetap ada. Dalam pandangan yang disampaikan oleh Barnea, tidak cukup hanya mengurangi kemampuan serangan Iran selama beberapa hari atau minggu. Tujuannya adalah mencegah ancaman itu tumbuh kembali, dan menurutnya hal itu hanya bisa terjadi dengan perubahan rezim. Itulah sebabnya pernyataan tersebut sangat berdampak. Pernyataan itu mengubah kampanye melawan Iran menjadi sebuah persaingan terbuka yang panjang, tanpa janji akan segera berakhir. Pernyataan ini juga membantu memahami suasana di dalam Israel. Laporan yang diterbitkan pada hari Selasa ini menunjukkan bahwa perang telah berlangsung lebih dari 6 minggu tanpa menghasilkan akhir yang menentukan, meskipun kekuatan senjata yang digunakan sangat besar. Iran tetap utuh sebagai struktur kekuasaan dan terus menantang para lawannya dalam isu-isu utama seperti Selat Hormuz dan program strategisnya. Dalam situasi ini, pernyataan Barnea berfungsi sebagai peringatan yang keras. Fakta bahwa rezim tersebut belum jatuh sekarang bukan berarti rencana itu gagal, melainkan operasi tersebut memang dirancang untuk berlangsung lebih lama dan memberikan dampak secara bertahap. Pada dasarnya, pesan dari Mossad itu sederhana dan berat. Dan kenapa? Karena rezim Iran tetap menjadi sumber ancaman dan karena itu tetap menjadi sasaran utama. Gencatan senjata mungkin telah mengurangi suara ledakan, tetapi strategi yang sekarang terungkap menunjukkan bahwa tekanan masih jauh dari selesai.